Good morning Maranatha. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai ke 34. Namun sebelum itu mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk istirahat semalaman. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan pada kami. Biarlah dengan kesehatan yang baik ini kami boleh berkarya dengan semaksimal mungkin. Dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, kami Tuhan tempatkan di Universitas Kristen Maranatha. Biarlah kami melakukan tugas kami masing-masing senantiasa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kami semua yang membaca dan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan terangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai ke 34 demikian. Ayat nas diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Pada hari Kamis 2 Mei 2024, renungan diberi judul Sing Penting Yakin. Saya akan bacakan. Perjalanan yang jauh nan asing terkadang menuntut kita untuk menggunakan teknologi Google Map. Tentunya kita akan percaya pada setiap belokan yang diarahkan oleh map atau peta tersebut kan? Sama rupanya dengan Petrus dan Kornelius. Kornelius, seorang perwira Romawi yang rajin berdoa sehingga menciptakan ruang bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya. Hal ini memberikan contoh hati terbuka terhadap Tuhan. Kornelius percaya akan penglihatannya terkait penjemputan Petrus. Petrus pun sama seperti Kornelius, ia menerima penglihatan dari Tuhan yang menuntunnya untuk memahami bahwa Injil tidak terbatas pada satu kelompok etnis saja. Penglihatan ini adalah panggilan Tuhan untuk membuka hati Petrus dan semua muridnya terhadap kenyataan bahwa kasih-Nya mencakup semua bangsa. Keterbukaan Petrus terhadap instruksi Roh Kudus adalah kunci perubahan yang luar biasa ini. Dia belajar untuk tidak menganggap sesuatu atau seseorang sebagai tidak suci atau terhalang dari kasih Tuhan. Penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap arahan dan petunjuk Roh Kudus dalam hidup kita. Lewat renungan hari ini, kita juga diundang untuk berbagi Injil dengan sesama atau semua orang, karena pesan keselamatan dan harapan yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah karunia yang universal, serta ditujukan untuk menyentuh setiap hati orang. Refleksi. Mari kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima instruksi Roh Kudus dan menyadari bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Demikian pembacaan firman dan renungan Pelita Maranatha pada hari ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang barusan kami baca ya Bapa dan renungkan. Terima kasih ya Bapa, Engkau membawa berita kebaikan, keselamatan bagi dunia, dan tugas kami semua untuk mewartakan kabar sukacita, keselamatan yang dari Bapa melalui anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah di Maranatha ini kami boleh mengemban visi misi universitas untuk menjadi terang di tengah-tengah keberadaan Universitas Kristen Maranatha ini ya Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk Universitas Kristen Maranatha yang telah Tuhan karuniakan akreditasi institusi unggul, sungguh capaian yang tidak dapat kami capai sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kolega di universitas ini, dosen, karyawan, maupun tendik, adik-adik mahasiswa, orang tua mahasiswa, semua stakeholder yang bahu-membahu untuk kompak memajukan universitas ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya saya akan baca visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua, pada hari ini Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur mempunyai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kepada kita tentang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Tentunya ini ajaran yang perlu kita pegang pada setiap posisi apapun dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional ini. Kita diingatkan untuk menjadi teladan, untuk menjadi pendorong, untuk menjadi rekan-rekan yang saling membangun terhadap rekan-rekan lain, maupun mengajarkan kepada adik-adik mahasiswa, bagi para dosen, pengajar dengan semaksimal mungkin, sehingga kita doakan untuk pendidikan Indonesia terus semakin maju dan insan Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang teredukasi dengan sangat baik dan membawa Indonesia 2045, Indonesia Emas yang kita dambakan itu dapat tercapai. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Salam integrity, care, and excellence. Tuhan memberkati. Terima kasih.